Halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat Oli? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita mau memupuk pohon alpukat yang sudah kita potong, sambung susunya sanak famili, sekaligus kita mengecek wiwilan-wiwilan dan melihat pertumbuhannya. Oke sanak famili, kita akan memupuknya dengan pupuk kandang sanak famili. Nah, ada teman yang bertanya bagaimana memupuknya jika menggunakan mulsa, apakah mulsanya dicopot terlebih dahulu atau tidak ya. Jadi untuk melakukan pemupukan baik dengan pupuk organik maupun anorganik, kita cukup menyebar di bawah lubang ini saja ya, karena pohonnya kan masih kecil, jadi perakarnya juga belum terlalu jauh, jadi kita tidak perlu membuka mulsanya, cukup disebar di bawah ini. Kemudian kita dorong-dorong ke sana. Jadi tidak perlu membuka mulsanya, karena kalau kita buka apalagi yang sudah lama itu kan sudah rapuh ya sanak famili. Jadi lagian juga memakan waktu lagi kita membuka dan memasangnya kembali. Jadi cukup kita sebar saja di bawah ini. Apalagi kalau pupuk anorganik lebih mudah ya. Kita cuma memupuk misalnya 1-2 sendok, cukup kita sebar, tidak terlalu jauh dari batangnya ya. Jadi kita pupuk kandang agar pertumbuhan entres yang tersambung tadi menjadi lebih bagus ya sanak famili. Jangan lupa jika ada bakalan tunas begini kita buang agar tidak terjadi persaingan antara batang bawah dan batang atasnya. Jadi beginilah sanak famili, mungkin apa ya, trik-trik kita untuk yang ingin berkebun tapi modalnya terbatas ya. Kita memerlukan waktu yang lebih lama mungkin dibanding teman-teman yang modalnya lebih tebal ya, karena mereka bisa membeli bibit malah yang sudah umur 1,5 tahun atau 2 tahun, 6 bulan ditanam sudah berbuah. Kalau kita seandainya beli bibit pun yang masih di bawah 70 cm ya, supaya bisa dapat beli banyak ya. Jadi jangan ditanya berapa tahun baru berbuah ya, tergantung bibitnya. Kalau bibitnya udah umur 1 tahun 2 tahun ya cepat berbuah. Kalau kita baru beli bibit yang kecil-kecil ya lama. Nah, apalagi seperti ini, kita beli bibit kemudian kita perbanyak sendiri, nah itu lebih memakan waktu lebih lama lagi. Mungkin teman-teman yang sudah panen kita baru tumbuh ya, tapi tidak apa-apa. Dimana ada kemauan, di situ ada jalan ya sanak famili. Oke, kita pupuk lagi pohon yang lain sanak famili. Jadi seperti tagline saya sanak famili, jangan takut mencoba, kita coba kita bisa. Jadi di mana kita ada kemauan ya, di situ pasti ada jalan. Jangan putus asa sanak famili, walaupun kita memerlukan waktu sedikit lebih lama, tidak apa-apa, nikmati saja prosesnya. Proses itu mengasihkan sanak famili, apalagi kita merawat dari kecil, nanti saat berbuah itu akan terasa nikmatnya. Itu nilai plus kita sebagai petani ya sanak famili, saat tanaman-tanaman kita berhasil. Nah, jika di situ tidak bisa sanak famili, kita bisa juga masukkan dari bawah sini, kita sibak saja. Ini di pinggiran ini kita hanya mengunci di empat sudut ya, sementara di sudut lainnya itu kan bisa kita sisipkan. Jadi kita bisa angkat ini mulsanya dan kita dorong ke sana pupuk kandangnya ya, seperti itu sanak famili ya. Jadi seperti ini pertumbuhannya sanak famili, tidak semuanya seragam. Ini ada yang baru bertunas, ada yang sudah tua seperti yang di sana, kita lihat sanak famili ya. Nah, seperti ini sanak famili, ini daunnya sudah tua dan sudah mulai muncul tunas, dan ini sudah dipastikan berhasil ya sambungannya. Jika kita menanam dari biji, itu akan memerlukan waktu berbuah yang lama, membutuhkan waktu yang lama ya, mungkin sekitar bisa sampai 6-8 tahun ya. Sementara jika kita menanam dari bibit unggul, tidak lama, tergantung varietas juga. Ada yang sudah 1,5 tahun, 2 tahun sudah berbuah. Tergantung juga sih bibit yang ditanam seukuran apa, seumur berapa ya. Jika menanam dari bibit di bawah 70 cm mungkin memerlukan waktu sekitar 3 tahun. Jika sudah di atas umur 1 tahun, yang tinggi sudah 1 meter up, 2 meter, itu memerlukan waktu yang lebih singkat, tapi memerlukan dana yang lebih besar, karena harganya kan tentu berbeda dengan bibit yang kecil ya. Jadi tidak apa-apa sementara menunggu dana cukup atau menunggu
seperti ini kita memerlukan sambung susu ya, artinya bertahap atau bergantian ya. Jadi kita tanam saja dulu dari biji, setelah bibitnya siap bisa kita tempel atau sambung susu. Yang paling mudah tingkat keberhasilannya ya sambung susu ini sana family. Ini 99% pasti berhasil. Sementara jika kita sambung pucuk atau top working itu memerlukan jam terbang yang tinggi sana family. Jika kita belum terbiasa besar kemungkinan gagalnya. Tapi kalau ini kita tempel 2-3 bulan sudah bisa kita potong. Karena apa? Karena sambung susu ini masing-masing individu itu kan mencari makan sendiri-sendiri. Yang di polybag ya pasti masih hidup, yang di tanah apalagi ya. Itu sana family. Ya kita pupuk dulu sana family. Nanti kita lihat ada juga yang hampir gagal sana family sambung susu ini karena terlalu cepat memotongnya. Tapi alhamdulillah masih bisa berhasil. Nanti kita lihat sana family. Ya ini kita pupuk dulu sana family. Kita pupuk dulu dengan pupuk kandang, bisa kita sebar dari bawah sini. Kita sebar dari bawah sini, nanti kita dorong ke sana. Agak repot tapi tidak masalah. Ya inilah seninya. Nah jadi kita tidak perlu ya, tidak perlu membuka mulsanya. Oke, sana family, kita rapikan lagi. Ada yang copot di ujung sana, mungkin bambunya sudah lapuk. Kita lihat tadi sambung kita yang hampir gagal, tapi dia bisa pulih kembali. Ya ini sana family yang pertama kali kita potong dulu umur 1,5 bulan. Jadi 1,5 bulan dari penyusuan sudah kita potong. Dan hasilnya kemarin sempat mengkhawatirkan. Ini ya mati, kering. Tapi alhamdulillah akhirnya ini muncul tunas baru, dan ini dari ini ya. Cara boleh lihat. Oke. Ini dari sambungan ya, bukan dari seedling ya. Ini bukan dari seedling, tumbuhnya dari entres ya, ini kan. Yang sambungan ini. Nah, yang di atas kemarin mati, tapi ininya hidup. Tumbuh kembali tunas baru dari entres yang kita sambung ini. Ini bisa kita pertahankan. Ini memang dari batang atas ya sana balik, batang batas yang kita sambungan dari ini alpukat lilin singka. Kemarin saya kira ini dari seedling, ternyata ini masih dari entres. Jadi begitulah sana family. Jangan terlalu gegabah untuk memotong sambung susu. Pastikan dulu setelah menyatu seperti ini. Kita lihat sudah menyatu, kita potong, ternyata mungkin ada kendala di ininya. Kemarin masih daun muda ya sana family. Saya terlalu cepat memotongnya karena saya akan menyambungnya dengan bibit yang lain, bibit lokal yang lain. Dan alhamdulillah bisa tumbuh kembali seperti itu ya sana family. Untuk sambung susu saya katakan tadi tingkat keberhasilan cukup tinggi, bisa 99% berhasil ya, walaupun ini gagal tapi dia berhasil kembali. Sementara teknik yang lain saya baru mencoba sekali sambung sisip, gagal sana family, gagal. Nanti akan saya coba kembali untuk sambung sisipnya. Tapi untuk sambung susu alhamdulillah ini sudah berhasil. Jika sana family ingin mencoba menerapkan, silahkan mencobanya. Jadi dalam kita melihat video rekan-rekan lain, kita bisa menerapkan ATT atau ATM ya sana family.